bertemu kembali dengan saya, dan kali ini kita akan membahas tentang penelitian ilmiah guru. Ada 3 macam penelitian ilmiah guru yang sering digunakan oleh guru, dan ketiga jenis penelitian ini juga sering dilombakan tingkat nasional seperti lomba Nobel, lomba simposium, dan sebagainya. Nah, ketiga jenis penelitian tersebut, yang pertama adalah penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, dan penelitian pengembangan. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penelitian eksperimen. Yuk kita cari tahu tentang penelitian eksperimen. Di sini kita dapat lihat bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian kuantitatif. Ciri khas penelitian eksperimen itu adalah memiliki variabel kontrol. Nah, variabel kontrol inilah nanti yang berfungsi untuk mengontrol dengan ketat pengaruh-pengaruh lain yang dapat mempengaruhi penelitian kita. Dengan demikian, penelitian kita benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Selain itu, penelitian eksperimen juga menggunakan analisa data yang lebih rumit. Ya, hitung-hitung kayak gitu sih Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada banyak aplikasi-aplikasi yang membantu Bapak Ibu semua dalam melaksanakan analisis data. Pada penelitian eksperimen, kita kenal juga dengan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau disebut juga dengan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel dependen. Nah, Bapak Ibu, kedua variabel ini nanti tergambar atau terlihat di judul Bapak Ibu. Membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Metode penelitian eksperimen dibagi atas 4, yaitu pre-eksperimen, kuasi-eksperimen, faktorial eksperimen, dan true eksperimen. Mencari-cari tambatan hati, kau sahabatku sendiri. Hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita yang lama ku pandang sendiri. Berdua. Pre-eksperimen disebut juga non-desain, terdiri atas 3 macam desain.
Contoh one shot case study design adalah pengaruh ruang ber-AC terhadap daya tahan belajar siswa. Telah terlahir di dunia. Misalnya, sebelum menggunakan kelas ber-AC, daya tahan belajar siswa setiap hari 4 jam. Tetapi, setelah menggunakan ruang AC, daya tahan belajar menjadi 6 jam. Dengan demikian, pengaruh ruang kelas AC terhadap daya tahan belajar siswa adalah 2 jam. Ciri khas one group pretest post-test design adalah adanya pretest sebelum treatment. Jadi, sebelum melakukan treatment atau menggunakan model STAD, terlebih dahulu kita melakukan pretest. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Lagi yang mampu berdiri, halangi rasaku, cintaku padamu. Jadi pada desain model ini digunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model STAD dan kelas kontrol yang tidak menggunakan model STAD atau hanya menggunakan model konvensional. Dan ku bisa dengan radarku. Ciri utama true eksperimen adalah sampel yang digunakan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Kau ada di antara Post-test only control group design mirip dengan static group comparison pada pre-eksperimen. Yang membedakannya adalah pada sampel yang digunakan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah diambil secara acak atau secara random. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random. Kemudian kedua kelompok ini diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang Quasi eksperimen design merupakan pengembangan dari true eksperimen design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Quasi eksperimen design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Sebagai contoh dalam pendidikan, terkadang kita tidak mungkin menggunakan sebagian siswa untuk eksperimen dan sebagian siswa sebagai kelompok kontrol. Hal ini terjadi terutama pada sekolah yang jumlah siswanya sedikit atau kelompok dalam kelas itu tidak secara acak. Karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkanlah desain kuasi eksperimen. setiap hari ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Pada time series, pretest dilaksanakan sampai hasil pretest benar-benar stabil atau dalam keadaan
tidak berubah-berubah. Setelah hasil pretest stabil atau konsisten, barulah dilakukan treatment. Besarnya pengaruh perlakuan adalah rata-rata hasil post-test dikurangi dengan rata-rata pretest. Cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Desain ini mirip dengan pretest post-test control group design pada true experiment. Yang membedakannya hanyalah pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak di-random. Factorial design merupakan modifikasi dari desain true experiment, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator. Sebagai contoh, untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, selain pengaruh model pembelajaran STAD, ternyata juga penilaian portofolio juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut adalah uji faktorial 2x2. Pada uji faktorial 2x2, kita menggunakan dua perlakuan, yaitu A melambangkan perlakuan model pembelajaran, sedangkan B melambangkan perlakuan penilaian. A1 adalah model pembelajaran STAD, A2 model pembelajaran konvensional, B1 melambangkan penilaian portofolio, B2 melambangkan penilaian konvensional. Dengan demikian, pada penelitian uji faktorial 2x2, kita menggunakan 4 kelompok, yaitu kelompok A1B1 diberikan model pembelajaran STAD dan model penilaian portofolio. Kedua, kelompok A2B1. Pada kelompok ini diberikan model pembelajaran konvensional dan penilaian portofolio. 3. Kelompok A1B2. Kelompok ini diberikan model pembelajaran STAD dan penilaian konvensional. Sedangkan pada kelompok A2B2 diberikan model pembelajaran konvensional dan model penilaian konvensional. Populasi dan sampel penelitian eksperimen dapat bersifat kelompok, dapat pula bersifat individu. Namun, idealnya pada kelompok eksperimen atau kelompok kontrol itu sekitar 30 siswa. Teknik analisis data pada penelitian eksperimen berbeda pada setiap desain yang digunakan. Misalnya, analisis data pada factorial design akan berbeda
apabila kita menggunakan kuasi eksperimen. Teman-teman semuanya, sekian pertemuan kita kali ini dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.